Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang saya hormati kepada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab MAG, dan yang saya hormati kepada Dekan Fakultas Tadris Umum beserta dosen pengampu mata kuliah penelitian metode penelitian kualitatif, kepada Ustazah Wahyu Lestari MPD, dan yang saya hormati kepada Ketua Program Studi Tadris Matematika yakni Ustazah Eka Rahayu MPD, dan tak lupa pula kepada teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penelitian kualitatif. Di sini yang pertama ada penelitian kualitatif. Sejarah dan perkembangan penelitian kualitatif memiliki sejarah panjang dalam ilmu sosial, kesehatan, dan humaniora, bermula sebagai reaksi terhadap paradigma positivisme yang fokus pada realitas empiris. Penelitian ini muncul untuk mengungkap makna abstrak yang tidak dapat dijangkau dengan pendekatan kuantitatif. Pada era 1920 sampai 1930, mazhab Chicago berkontribusi besar terhadap kebangkitan metode ini. Berbeda dengan anggapan umum, agar penelitian kualitatif tidak hanya berasal dari sosiologi, tetapi juga dari berbagai disiplin ilmu sosial lainnya. Yang kedua, di sini ada pengertian penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan menghasilkan temuan yang tidak bisa diperoleh dengan statistik. Metode ini digunakan untuk memahami fenomena sosial secara holistik dan kompleks dalam setting alami, dengan peneliti sebagai instrumen kunci yang menekankan pada makna dan nilai. Analisis yang digunakan bersifat induktif dan deskriptif, memfokuskan pada proses dan makna di balik suatu peristiwa. Di sini yang kedua ada ciri-ciri penelitian kualitatif. Yang pertama, mengonstruksi realitas sosial dan makna budaya, berupaya memahami makna di balik fenomena, bukan sekedar mendeskripsikannya. Fokus pada pertanyaan mengapa dan bagaimana untuk memperoleh pemahaman mendalam. Yang kedua, berfokus pada proses dan peristiwa. Lebih memperhatikan interaksi dan juga peristiwa daripada variabel-variabel yang sudah ditentukan sebelumnya. Fokus penelitian dapat berubah sesuai temuan lapangan. Yang ketiga, keaslian sebagai kunci. Berorientasi pada penemuan dalam situasi alami tanpa manipulasi kondisi penelitian. Yang keempat, tidak bebas nilai. Nilai subjektif dan bias peneliti diakui secara implisit dan pelaporan hasil penelitian. Yang kelima, terikat pada konteks. Fenomena dipahami dalam konteks spesifik yang melingkupinya, tidak terlepas dari persepsi subjektif dan partisipan. Yang keenam, menggunakan kasus terbatas, tidak bertujuan menggeneralisasikan temuan sehingga fokus pada beberapa kasus spesifik. Yang ketujuh, analisis tematik, menganalisis tema-tema khusus yang muncul dari data, bukan berdasarkan hipotesis awal. Yang terakhir, peneliti terlibat langsung. Peneliti terlibat secara emosional dan sosial dengan subjek untuk memahami perspektif mereka secara mendalam. Untuk yang selanjutnya ada fungsi teori dalam penelitian kualitatif. Teori dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai alat analisis untuk memaknai temuan dan bukan untuk menguji hipotesis. Fungsinya meliputi yang pertama, memperdalam pengetahuan dan memahami fenomena secara komprehensif. Yang kedua, menekankan kerangka teoritis yang digunakan dalam analisis. Yang ketiga, mempertajam konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian. Yang keempat, mencegah duplikasi penelitian sebelumnya dengan memanfaatkan informasi terkait topik yang sama. Penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman yang holistik dan juga komprehensif terhadap fenomena sosial
dengan mempertimbangkan konteks dan makna yang terkandung di dalamnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.